Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bahas TWK Pancasila Part 2. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 11. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jawabannya adalah yang D ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, berikut adalah pembahasannya di mana makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga segala keputusan diambil berdasarkan keinginan rakyat. Jadi sila keempat Pancasila ini menyeratkan makna demokrasi. 12. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Hajiman Widyodiningrat, atau E. Supomo. Tepat sekali jawabannya adalah yang C, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi nama Pancasila ini dipilih oleh Insinyur Soekarno atas saran ahli bahasa ya, di mana ia mengajukan usul mengenai calon dasar negara terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama nasionalisme kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nomor 13. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Tepat sekali jawabannya adalah yang C3, di mana makna yang terkandung pada pasal ketiga ini adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga menyeratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. 14. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu 2. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun, karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. 15. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional, B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar, C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara, D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan, atau E. Negara berdasarkan hukum agama. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Nah, berikut adalah pembahasannya, di mana dalam bernegara ini apabila kita meyakini adanya Tuhan, maka segala yang kita lakukan dapat terkendali. Negara Indonesia dengan perbedaan agama yang ada di dalamnya dapat berjalan sejalan jika kita saling menghormati. 16. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ini merupakan contoh pengalaman sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi, di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya.
Nah, salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nomor 17, menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah pembahasannya, di mana pada sila kelima ini mengandung makna ya, bahwa keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nomor 18, sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. C. Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. Atau E. Pancasila memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya. Iya, tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Berikut adalah pembahasannya, di mana Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Maksudnya adalah Pancasila harus mau mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal tanpa mengurangi esensi dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 19. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan bermasyarakat. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. Atau E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Kira-kira yang mana ya jawabannya yang tepat? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C, yaitu mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dimensi ini berkaitan dengan ideologi terbuka, di mana Pancasila harus dapat membuka diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak kaku. Nomor 20, prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu kerakyatan. Demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan, di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat di legislatif. Nah, itu merupakan 10 soal dari tim belajar bareng. Semoga soal-soalnya bermanfaat dan kalian lolos CPNS tahun ini. Amin ya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.